Politisi Demokrat ini tidak bisa bedakan mangkrak dengan kerugian, ditulis oleh Syardi. Kalau bicara soal Demokrat, maka kita bisa bayangkan ada mantan presiden yang suka prihatin serta curhat tak penting di media sosial. Ada kader-kader yang ngawur dan sembarangan bikin opini, partai yang makin lama makin redup kinerjanya. Terlalu banyak kadernya yang blunder atau seolah sengaja memancing keributan. Bisa jadi ini penyebab partai ini makin jeblok dari tahun ke tahun. Kalau disebutkan satu persatu kader mereka yang bermasalah atau berulah, terlalu banyak kalau dihitung pakai jari tangan dan kaki ditotalkan. Politisi Partai Demokrat Cipta Pancalaksana menyoroti soal bandara yang terlilit utang. Gimana nih, @denisrigar7, @kangdede78, kok diam aja? Banyak proyek mangkrak rugi triliunan rupiah loh. Ayo kencengin lagi main isu radikal-radikal, biar isu mangkraknya ketutup. Iya nggak sih? Kata Cipta Panca di akun Twitternya baru-baru ini. Dalam cuitan tersebut, dia menyertakan pemberitaan media daring berjudul Utang Angkasa Pura I capai 35 triliun rupiah gara bandara baru sepi. Ada sebutan mangkrak di cuitan tersebut. Dasar usil nih orang. Masa sindir atasannya sendiri sih? Tega banget. Intinya dia sebut bandara yang sepi dan rugi dianggap mangkrak. Bahkan ada cuitannya yang sangat ngawur. Lah itu bandara YIA sama dengan mangkrak. Tiap bulan untuk biaya perawatan dan operasionalnya habis 200 miliar. Gede mana sama rugi Hambalang yang hanya 600 miliar? Mikir katanya. Stres kan? Cuitan model begini? Kualitas kader Demokrat memang sudah terbukti top ngawurnya. Tidak beda jauh dengan politisi PKS, hanya saja beda jalur. Yang satu pakai isu umum, yang satu ini pakai isu agama. Sebenarnya sudah dijelaskan penyebab membengkaknya utang Angkasa Pura atau AP1. Ini dikarenakan sepinya trafik di bandara yang dikelola selama pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Wakil Menteri BUMN 2 Kartiko Wirjoatmojo saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Setiap tahun AP1 merugi sebesar 200 miliar rupiah. Bila tidak kunjung membaik, diperkirakan utang akan menembus 38 triliun rupiah. Memang AP1 sekarang tekanannya berat sekali. Kondisi keuangan mereka sekarang mencapai 35 triliun rupiah. Dan kalau kita rate, loss bulanan mereka 200 miliar rupiah. Dan setelah pandemi, utang bisa mencapai 38 triliun rupiah, kata Kartiko. Bedain mangkrak dan sepi aja masih belepotan? Hehehe. Mangkrak itu artinya proses pengerjaan yang berhenti di tengah jalan, entah karena ada kasus korupsi atau faktor lainnya, tapi anggarannya sudah turun 100%. Mangkrak itu sesuatu yang dibikin sebagian dan tidak dilanjutkan lagi. Candi Hambalang itu contoh paling nyata. Mangkrak bertahun-tahun, jadi seonggok bangunan tanpa manfaat, merugikan uang rakyat. Sedangkan sepi itu karena pandemi COVID-19, sementara utang AP1 yang membengkak sudah bisa ditebak karena harus bayar gaji pegawai dan biaya operasional terus jalan. Tapi pendapatan menurun drastis akibat aktivitas yang terhambat pandemi. Bukan cuma di Indonesia, seluruh bandara di dunia juga rugi. Lihat saja Changi Airport. Kerugiannya jauh lebih besar karena trafiknya jauh lebih besar dan juga hub transit internasional. Maskapai juga banyak yang rugi. Ini bukan mangkrak tapi kerugian bisnis. Jadi kalau menurut Panca, Changi Airport juga disebut mangkrak. Cuci muka dulu sana, baru ngomong yang jelas. Kalau rugi bisa diatasi. Kalau pandemi sudah selesai atau aktivitas penerbangan mulai beranjak normal. Tapi kalau mangkrak, sampai kapanpun tak akan berguna. Hambalang memang bisa dijadikan candi buat wisata. Analoginya begini, ada yang merakit mobil buat taksi online, tapi di tengah jalan dihentikan dan tidak dilanjutkan karena over budget dan markup korupsi. Sedangkan yang satu lagi sudah selesai merakit mobil baru, lalu dipakai untuk taksi online, tapi rugi karena sepi penumpang, bayar bensin dan operasional lainnya. Nah, menurut kader Demokrat ini namanya mangkrak. Hahaha. Pinter banget sih. Makan apa tuh dari kecil? Kok bisa secerdas itu? Ini namanya kalau tidak sengaja mengaburkan fakta dengan analogi ngawur atau memang kapasitas wawasannya. Ya gitulah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. PA212 akan dukung Anies, rakyat bodoh amat, ditulis oleh Anto Cahaya. Sebetulnya tidak perlu seorang pengamat untuk melihat ex-FPI yang menggunakan PA212 sebagai panggung eksistensi diri, juga kecenderungan arah politiknya di 2024. Saya kira masyarakat awam pun dapat melihatnya. Ex-FPI atau katakanlah PA212 ini kelompok Islam konservatif yang memiliki rekam jejak dekat dengan cendana dan oposisi.
Ini memang terlihat paradoks, tapi tidak dapat mengelak dari fakta setia kepada mereka yang memelihara. Kelompok ini terus berusaha eksis di tengah belantara penolakan dari mayoritas rakyat Indonesia. Gerakannya, tuntutannya, ya seputar itu-itu saja. PA212 itu sebetulnya apa? Ormas resmi bukan, yayasan bukan, LSM juga bukan, atau mungkin lebih tepatnya semacam komunitas yang memanfaatkan momen di masa silam. Rindu dendam ingin menciptakan gelombang besar seperti dulu yang sempat mencuri perhatian. Tapi sayang, sudah terlihat sedikit lemah bahkan impoten. Kita dapat lihat niat reuni 2 Desember 2021 tempo hari pun gagal. Padahal sudah mencoba hingga 3 lokasi yang sedianya untuk titik kumpul tapi tidak terlaksana. Akhirnya banyak peserta yang sudah datang geram, kemudian terlihat tantrum, teriak-teriak salahkan pemerintah. Teman-teman yang lainnya mengabaikan lewat video kala mereka seperti orang kesurupan sampai nangis segala lalu disebar ke sosial media. Barangkali mereka berharap dapat apresiasi dan empati dari rakyat. Tentu saja keliru besar. Respon mayoritas malah sebaliknya, mentertawakan ulah mereka yang mirip aksi teatrikal yang tidak terkonsep. Sebab kata kalimat yang keluar dipenuhi emosi yang berlebihan. Gagal ambil panggung lewat jalanan kemudian datang ke DPR RI, mengatasnamakan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan seperti yang kita saksikan bersama, usaha ini pun gagal total. Semakin lama kian tidak terarah gerakannya. Satu hal yang senantiasa digunakan kelompok ini selalu bawa atas nama umat Islam. Padahal faktanya mayoritas umat Islam justru tidak respek terhadap mereka. Organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah justru kerap berseberangan dengan manuver kelompok Islam konservatif ini. Dalam sebuah berita di media dijelaskan oleh seorang pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, menilai persaudaraan alumni atau PA212 tidak akan mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2024 mendatang. Jamiluddin menilai PA212 bakal mendukung figur baru lantaran kedua tokoh Gerindra, Prabowo Sandi dinilai telah mengkhianati dukungan mereka di Pilpres 2019. Dua tokoh ini mereka nilai sudah berkhianat setelah bergabung dengan Kabinet Joko Widodo, kata Jamaluddin kepada JPNN.com Senin 6 Desember. Dosen Universitas Esa Unggul itu juga menyebutkan PA212 sangat kecewa dengan Prabowo. Kekecewaan itu muncul setelah Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu dianggap tidak berbuat apa-apa terhadap Habib Rizik Syihab yang dipidanakan setelah kembali dari Arab Saudi. Sikap dan tindakan Prabowo tersebut berimbas terhadap Sandiaga Uno setelah menjadi menteri. Sandi juga dinilai tidak berbuat apa-apa, ucapnya. Jamiluddin juga menyatakan ada 5 nama yang kemungkinan akan mendapatkan dukungan dari PA212 sebagai calon presiden atau capres 2024. Sebetulnya hal ini pun sudah dapat dilihat oleh masyarakat awam. Pada intinya mereka akan merapat kepada tokoh-tokoh yang bisa memberikan mereka ruang dan berkolaborasi untuk kelanggengan. Adapun kelima tokoh itu, kata Jamiluddin antara lain, 1.